Halo, selamat sore para kreator Indonesia, teman-teman pengusaha atau wirausaha, juga teman-teman seniman, teman-teman desainer yang sudah berkumpul di Femina Live kita pada sore hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan jangan lupa jika Anda sedang beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan selalu masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, tentu saja juga sering-sering mencuci tangan. Pandemi belum selesai, tapi hidup kita harus jalan terus, termasuk juga melihat opportunity apa saja yang ada di sekitar kita yang kaitannya dengan topik yang mau kita bahas pada sore hari ini. Teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di sini bersama Femina. Hari ini kita akan melakukan sebuah webinar yang sangat menarik saya kira. Ini adalah sosialisasi untuk Good Design Indonesia 2021. Ini merupakan program unggulan dari pemerintah Indonesia. Dalam hari ini adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan juga tentu saja didukung penuh oleh Femina dan Wanita Wirausaha Femina. Teman-teman, saya mau kasih satu pengantar mengenai apa sih Good Design Indonesia dan kenapa yang bikin Good Design Indonesia ini adalah Kementerian Perdagangan. Jadi kita bisa mulai dari fakta ini. Mendapatkan pasar yang luas di dalam dan di luar negeri adalah impian semua pengusaha. Tentu saja para desainer yang produknya komersial. Namun keinginan ini terbentur oleh bermacam kendala. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfi, pada peresmian program kolaborasi akselerasi untuk mencetak 500.000 eksportir baru di tahun 2020 pada bulan Februari lalu. Nah, beliau mengatakan bahwa kesesuaian standar produk menjadi kendala yang dihadapi UMKM atau para pengusaha kecil dan menengah yang hendak melakukan ekspor. Di samping juga rumitnya perizinan saat pasar sudah diperoleh. Nah, mengenai standar dan kualitas ekspor ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Dan dalam hal ini desain untuk produk maupun jasa atau servis lainnya itu memang perlu ditingkatkan. Karena desain produk atau juga jasa itu merupakan keunggulan yang dicari oleh konsumen di mana saja. Pada era ini orang tidak lagi membeli produk atau jasa hanya dari sisi fungsi, tapi juga dari segi desain, estetikanya, lalu mungkin impact-nya bagi lingkungan, dan seterusnya. Nah, untuk itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sudah sejak 2017 memiliki program Good Design Indonesia. Ini adalah program pemilihan desain produk dan jasa terbaik secara desain, berskala nasional, dan berorientasi pada ekspor. Good Design Indonesia ini terkoneksi dengan Gmart Jepang, sebuah kompetisi internasional untuk good design yang reputasinya sudah sangat dikenal di dunia. Dan Gmart sendiri sudah dimulai sejak tahun 1957. Jadi udah lama sekali. Jadi kasarnya nih kalau seseorang mendapatkan Gmart produknya itu sudah menjadi suatu jaminan bahwa produk dia memang desainnya bagus, good design dalam skala internasional. Nah, Good Design Indonesia itu adalah boleh dikatakan sebagai sebuah acara yang berskala nasional untuk mencari the best design yang ada di Indonesia. Nah, sore hari ini kita akan mengenali lebih jauh mengenai Good Design Indonesia 2021 ini, dan harapan kami adalah semua kreator yang hadir bisa nanti turut serta karena Good Design Indonesia 2021 itu baru ditutup pada akhir April 2021. Jadi masih ada waktu. Dan yang sangat menarik, ada banyak sekali kriteria atau kategori yang bisa Anda ikuti. Jadi rasanya semua produk tuh bisa ikut Good Design Indonesia. Baiklah, itu adalah pengantar saya. Dan sebelum saya memperkenalkan siapa saja para pembicara kita pada sore hari ini, atas permintaan semua orang yang ada dalam ruangan ini, kita akan foto bareng dulu ya teman-teman. Boleh ya, biar kita masih cantik, masih keren, belum berminyak nih, karena udara panas banget hari ini, untuk kita foto bareng dulu. Oke, mungkin mohon dibuka oleh admin
kameranya. Teman-teman mohon membuka kameranya juga. Oke. Halo semuanya. Hai. Oke, kita membuka dulu kamera dan untuk teman-teman silahkan dengan senang hati silahkan Anda tulis di kolom chat nama Anda siapa, bisnis Anda apa, atau Anda sekarang sedang memproduksi apa dan dari mana. Dari Bandung, dari Surabaya, dari Makassar atau dari mana. Silahkan. Jadi kita bisa saling bersosialisasi juga, networking sesama kreator. Oke. Kita sudah bisa foto sama-sama? Sudah ya? Oke, saya akan hitung 1, 2, 3, ditampilkan wajah yang paling keren dan paling kece. Oke, 1, 2, 3. Next, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Nanti yang belum masuk, yang mungkin terlambat, kita akan foto bareng dulu juga di akhir acara. Baiklah, teman-teman, saya akan memperkenalkan siapa saja yang akan berbicara pada sore hari ini dalam sosialisasi Good Design Indonesia. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan Ibu Ovi Adrianita, Direktur Pengembangan Produk Ekspor dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang juga merupakan anggota juri atau ketua juri bahkan nih, GDI 2020 dan 2021. Sebelumnya, Ibu Ovi menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Direktur Fasilitas Ekspor Import Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Atasé Perdagangan di Belgia, Luxembourg, Washington DC, dan ITPC Vancouver. Selamat sore Ibu Ovi. Selamat sore Bu Peti dan teman-teman Femina semua, sahabat Femina. Terima kasih Ibu Ovi sudah meluangkan waktu. Ini saya tahu Ibu Ovi lagi ada di Surabaya. Dan senang sekali kita bisa nanti ngobrol-ngobrol mengenai Good Design Indonesia dan juga apa sih masa depan dari Good Design Indonesia ini bagi perkembangan ekspor di Indonesia ya, Bu Olvi ya. Oke, Bu Olvi terima kasih banyak. Nanti saya akan kembali ke Bu Olvi. Tamu kami yang kedua adalah ini kalau di Jakarta ini ngetop banget nih di antara para seniman ya. Yang kedua adalah Jacob Gatot S atau saya biasanya menyebutnya sebagai Mas Gatot, anggota juri GDI 2021. Beliau adalah seorang arsitek yang sudah malang melintang di dunia desain lebih dari 30 tahun. Dan beliau merupakan co-founder dari M-Block dan menggarap proyek dengan luas total 6.500 meter persegi ini dengan biro arsiteknya yaitu Arcadia Architect. M-Block kini menjadi salah satu pusat pelaku kreatif di Jakarta bahkan di Indonesia. Selamat sore Mas Gatot. Mbak Peti, apa kabar? Ini di M-Block nih? Iya, masih di M-Block. Masih di M-Block ya. Masa pandemi ini M-Block apakah berkurang? Saya kira keramaiannya pasti berkurang ya, tapi saya nggak tahu. Apakah ada kegiatan online yang misalnya bisa diikuti para kreator? Ya, tentu berkurang betul, tapi setiap weekend malah kita sekarang sudah hampir mendekati situasi normal sebelum pandemi gitu. Jadi keren sekali. Agak cemas juga sih melihat keramaian ya, tapi deg-degan ya. Tapi kita juga senang ya, artinya kan orang sudah mau berkegiatan lagi gitu ya. Mudah-mudahan ini memberikan satu indikasi baik ya bahwa industri kreatif kita bergulir kembali. Betul. Ya. Terima kasih Mas Gatot. Nanti kita kembali ke Mas Gatot. Pembicara kita yang ketiga adalah Wijayanti Puspitarini, pemenang Good Design Indonesia Best tahun 2018. Desainer produk tekstil interior di Retota Interior and Accessories dengan pengalaman mendesain selama 12 tahun. Desain News Mosaic Handwoven Wall Covering atau pelapis dinding yang dibuatnya menggunakan kertas koran menjadi salah satu pemenang GDI Best di tahun 2018. Dan desain tersebut juga dikirimkan untuk mengikuti kompetisi di Gmark Jepang. Kita ketemu Mbak Pipit dulu nih. Panggilannya Mbak Pipit nih. Hai Mbak Pipit. Ya Mbak Peti, apa kabar? Baik-baik. Ini di belakang Mbak Pipit ini apakah desain pemenang waktu itu atau bukan? Iya. Betul ya. Iya. Ya. Nanti kita ngobrol ya mengenai desain yang sangat keren dan sangat kreatif. Terima kasih Mbak Pipit sudah bisa bergabung. Ya, sama-sama Mbak Peti. Oke.
Oke teman-teman, kita akan segera ngobrol-ngobrol dengan 3 pembicara kita yang sudah saya perkenalkan tadi. Dan saya mau mulai dulu sama orang yang paling sibuk hari ini, Ibu Olvi Adrianita, Direktur Pengembangan Produk Ekspor dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ibu Olvi, kita ngobrol-ngobrol ya mengenai GDI. Siap, teman-teman. Oke. Pertanyaan pertama pasti menjadi pertanyaan semua dari kita, terutama teman-teman yang ikut tergabung atau bergabung hari ini. Ibu Olvi, bolehkah kami mendapatkan penjelasan singkat mengenai apa sih Good Design Indonesia itu? Dan kaitannya dengan G-Mark Jepang atau Good Design yang terjadi di Jepang. Dan mengapa pemerintah Indonesia ini membuat Good Design ya? Dan kenapa dikoneksikannya juga dengan G-Mark? Monggo Bu Olvi. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Indonesia itu kan kita kaya ya dengan berbagai macam sources, baik itu bahan bakunya, skillnya, kemudian ada art dan sebagainya, termasuk juga kombinasi seluruhnya dari barang sampai jasa. Nah itu satu hal. Yang kedua adalah Indonesia itu di mata dunia, kita ini seperti bukan seperti baby yang baru lahir lagi, not anymore baby born. Jadi sudah menjadi negara yang bahkan ditakuti ya oleh beberapa negara di dunia. Tetapi di sisi lain, menurut kami, menurut juga banyak pihak, bahwa kita masih harus terus memperkuat daya saing produk kita. Karena kan ada istilah ya, nggak boleh puas dengan apa yang kita punya. Jadi kita harus tetap look our competitor. Nah, bagaimana kita menguatkan daya saing, bagaimana kita menguatkan market power kita di pasar global, ini tentu banyak cara. Nah, salah satu yang harus kita perkuat itu adalah penguatan produk. Penguatan produk dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dengan beberapa program unggulan. Salah satu program unggulan kami itu adalah Good Design Indonesia. Nah, Good Design Indonesia itu menjadikan suatu platform bagi produk-produk kekinian atau produk-produk yang merupakan inovasi baru, baik itu berupa barang, jasa, digital marketingnya, bisnis modelnya, ataupun kombinasi keseluruhan atau kaitannya dengan project development untuk masyarakat. Nah ini yang orientasinya ujung-ujungnya itu kita mengharapkan ada peningkatan daya saing untuk meningkatkan nilai ekspor. Jadi value dan values-nya itu yang kita angkat. Nah itu jadi yang kita pilih dalam kalau dibilang ajang desain ini adalah bukan semata-mata kita memilih lalu akan memenangkan sesuatu trofi atau memenangkan senilai uang, bukan itu yang kita harapkan. Tapi lebih dari itu, kami mengharapkan ini bisa menjadi jembatan untuk menuju pasar global. Nah, bagaimana caranya? Caranya tentu kita berkolaborasi dengan negara lain. Salah satu negara yang memang standarnya sudah di atas Indonesia, kualitasnya juga baik dan desainnya tentu juga internasional ya, sudah platformnya dunia, itu adalah Jepang. Jepang mempunyai Good Design Award yang juga internasional dan Good Design Indonesia ini jadi tidak single entity, tetapi ini terkoneksi dengan Good Design Award. Jadi pemenang Good Design Indonesia nanti akan secara langsung dapat diterima menjadi peserta second screening di Good Design Award Jepang. Nah ini kan keren banget nih Bu Peti, teman-teman. Jadi kalau mau ikut Good Design Award langsung boleh, tapi kan prosedurnya harus pakai tahap 1 ya. Nah kalau pakai GDI itu sudah melalui itu. Nah kenapa demikian? Karena standar dari Good Design Indonesia ini sudah terakreditasi lah oleh Good Design Award. Yang kedua, proses penjurian kita, basis dari kriteria kita tuh berplatform kepada Good Design Award Jepang. Bahkan jurinya pun itu ada juri dari Jepang. Tahun ini sudah bukan baru pertama kali ya dengan Jepang, sudah 5 tahun. Di sini ada juga bersama saya ini ada Mas Iwa yang dulu juga
baru pulang sih, bukan dulu ya, baru aja pulang menjadi dari kepala ITPC Indonesia Transformation Center yang juga membantu kita mengkoneksikan dengan Good Design Award. Jadi implementasinya itu juga dibantu oleh Atase Perdagangan dan ITPC kita yang ada di Jepang. Sehingga inilah yang menjadikan kekuatan Good Design Indonesia. Di samping itu, Good Design Indonesia juga tahun ini kita fokus kepada bukan hanya terbaik secara nasional, tetapi akan dipilih juga yang ada Good Focus, kemudian Good Design of the Year, sehingga kompilasi semuanya ini menjadikan Good Design ini adalah patut ataupun layak segera untuk diikuti oleh semua. Itu Bu Peti. Olvi, saya kira pertanyaan pertama sudah terjawab ya Ibu Olvi. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah ajang yang sangat menarik dan sangat prestisius dan sangat perlu diikuti oleh teman-teman kreator di seluruh Indonesia, di semua industri yang ada di Indonesia, termasuk juga teman-teman yang berkecimpung di bidang misalnya kampanye sosial, kampanye lingkungan, dan yang lain-lainnya. Dan tadi Ibu Olvi sudah menjelaskan bahwa karena dia terkoneksi ke Gmark, maka produk ini akan bisa diperkenalkan ke pasar internasional itu bisa lebih cepat juga. Dan sebenarnya teman-teman bisa ikut langsung ke Gmark Jepang. Tapi saya kira lebih baik ikut GDI dulu karena GDI sudah terakreditasi dan juga jurinya, juri akhir itu juga datang dari Gmark. Gitu ya, Bu Olvi ya. Ya, oke. Bu Olvi, kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sih Kementerian Perdagangan ini mendukung dan mengeksplorasi peluang ekspor bagi para pemenang dari GDI setiap tahun? Apa yang dilakukan? Para pemenang GDI tentu tidak, tadi kan saya sampaikan ya, tidak puas dengan hanya diberikan sesuatu oleh Bapak Menteri Perdagangan. Itu adalah menjadi suatu motivasi bagi semua pihak untuk melakukan inovasi lebih baik lagi. Tetapi hal yang lebih penting adalah kami membangun jejaring dengan para buyers di luar negeri melalui perwakilan perdagangan di 44 kota ataupun negara di dunia. Jadi ada ITPC dan ATDAC yang akan kita gandeng juga untuk memperkenalkan produk ini. Kalau memang dia sudah siap ekspor. Nah, ada lagi tentu yang mungkin dari Good Design Indonesia ini sudah bagus, sudah secara desain, sudah presisi, tetapi dia belum bisa comply terhadap standar internasional. Nah, persyaratan internasional ini juga kami lengkapi, tentu tidak pada tahun yang sama, biasanya kita tuh ikutkan kurasi juga untuk mendapatkan proses sertifikasi misalnya. Kalau makanan, kemasannya sudah juara, tentu kontennya berikutnya. Nah, konten ini ternyata belum memiliki standar HACCP, misalnya Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, inilah yang menjadi penting. Karena tanpa memiliki sertifikasi internasional, dia tidak bisa masuk ke pasar dunia, walaupun desainnya itu terbaik, misalnya. Lalu, ada lagi aspek lain, bagaimana dia juga akan memahami skill ataupun ilmu tentang ekspor, misalnya. Ilmu tentang ekspor ini juga kita bantu bersama Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia sehingga UKM ini bisa ataupun pelaku bisnis ini baik itu desainer maupun pelakunya ataupun kombinasi keduanya bisa juga di scale up untuk kalau kata Bu Peti itu di scale up ya upgrade sehingga menjadi UKM ekspor. Kalau dia bisnisnya sudah bagus, kita perkuat karena banyak juga yang ikut ini bukan UKM saja ya, perusahaan-perusahaan besar sekelas BS, sekelas Bumi Menara Indonesia itu mereka ingin mendapatkan challenge, ingin mendapatkan tantangan yang lebih besar lagi. Saya kira gitu. Oke, Bu Olvi, menarik ya. Jadi teman-teman, dari penjelasannya Bu Olvi tadi sangat jelas menggambarkan bahwa GDI ini untuk semua orang, untuk semua kreator. Jadi kalau misalnya banyak pertanyaan yang masuk ke Femina, saya pengen ikut tapi produk saya sebenarnya belum berorientasi ekspor, tapi saya yakin desain saya bagus. Saya kira itu boleh ikut. Tadi Bu Olvi menyampaikan, ya kan Bu Olvi?
daftar aja dulu gitu kan, kira-kira gitu. Dan challenge diri kita apakah desain kita itu memang sudah bagus gitu. Dan kalau misalnya memang nanti Anda masuk final misalnya atau bahkan menjadi pemenang, tapi produk Anda sendiri memang belum berorientasi ekspor, belum disiapkan untuk ekspor, nanti Kementerian Perdagangan dan mitra-mitranya akan membantu teman-teman semua di bidang yang masih kurang gitu. Nanti Femina juga akan join pada program pengembangan para pengekspor ini. Tentu kalau Femina yang perempuan ya Bu Alfi ya. Ya, sip ya Bu Alfi. Oke Bu Alfi, saya mau bertanya ke pertanyaan berikutnya. Ini yang paling penting bagi kita semua. Kalau kita membaca Good Design Indonesia, maka ada 20 kategori yang bisa diikutkan pada ajang ini. Tadi waktu di awal acara kita bisa melihat loopingnya, gitu apa aja sih kategorinya, dan itu sangat luas, luasnya luar biasa gitu. Nah mungkin Ibu Alfi bisa menjelaskan masing-masing kategori ini untuk menjadi pengetahuan kita sama-sama apa aja sih yang bisa ikut pada Good Design Indonesia. Silakan Bu Alfi. Good Design Indonesia itu ada beberapa kategori. Tahun ini ambil 20 kategori juga, karena Gmark itu tahun lalu 20 kategori. Mulai dari personal accessories, ini seperti kacamata, masker, ya, dompet, sepatu, sendal, topi, koper, tas, ya, yang sifatnya personal, ini masuk di dalam 01. Kemudian nomor 2 itu kaitannya dengan healthcare, sanitary. Ini kan tahun ini banyak sekali ya, sejak tahun lalu lah ya, tumbuh subur nih, baik itu untuk obat pencegah COVID, termasuk juga produk-produk kesehatan. Kemudian yang kaitan dengan kids goods, ini untuk ataupun stationery, ini juga ada sektornya khusus. Kemudian sport sudah pasti ada laser, kemudian kitchen tools, cooking, appliance. Nah ini juga masuk. Ada yang bertanya nih sama saya nih, Ibu kalau saya memproduksi mesin kopi, kata dia, bisa nggak saya ikut GDI? Saya bilang, ya harusnya bisa ya, karena mesin kopi yang dia produksi ternyata mesin kopi yang sudah ada inovasinya. Jadi bukan cuma kotak-kotak lalu di mesin seperti biasa, bukan, tetapi ada sesuatunya. Dan yang dia ciptakan ini adalah memang menjadikan mesin kopi ini personal. Memang ini untuk orang-orang yang tidak mau keluar rumah. Jadi WFH ini menjadi salah satu jawaban. Ini bisa masuk di 05 saya kira, cooking appliance yang modelnya personal untuk daily necessity. Jadi dia bukan mass production. Kemudian yang lain, next Mbak, Mas. Nah ini ada home furniture, household, ini biasa. Lalu kamera, video ini juga sudah banyak. Home appliance, saya kira juga iya. Nah yang unik ini ada ICT juga ya, ada teknologi nih masuk di sini. Kemudian medical equipment, manufacture, working facilities, ini juga tumbuh sekarang ya. Banyak juga industri yang membangun alat-alat kesehatan untuk rumah sakit. Ini bisa masuk juga di sini nih, medical equipment. Karena itu banyak banget di Sukabumi, saya juga lihat tumbuh ya. Next, Mbak. Mas. Kemudian housing fixtures, ya ini yang kaitannya dengan, saya kira dengan arsitek juga terkait. Kemudian mobility, ini beberapa tahun yang lalu ada Terios kalau nggak salah ya, itu juara tahun 2018 ya. Jadi sekelas itu pun ikut lomba ini, karena dari berbagai aspek kami juga melihat. Kemudian housing, ini juga layanan ini juga kategorinya bisa dengan arsitek juga ini ya. Kemudian equipment office, public space, ini juga demikian. Kemudian personal resident. Nah ini juga nih, ini juga kaitan dengan arsitek juga, banyak sekali. Tahun lalu yang nomor kiri ini yang warna putih ini ya, Bapak dan Ibu, ini tuh juaranya nih. Kenapa juara? Karena dia menjawab solusi ternyata. Jadi solusinya itu adalah orang itu pada saat sulit uang, sulit lahan, dia ingin tetap hidup nyaman, ingin tetap bisa
yang leluasa. Nah, inilah konsep ini yang ditawarkan oleh seorang arsitek muda dari Bandung yang sangat talenta kita juga yang patut kita angkat. Sehingga bukan saja desain arsiteknya, tetapi konsep the whole picture namanya, karena ini dirakit juga ya, bisa mereka bisa bikin sendiri nanti di luar negeri. Kira-kira begitu kalau memang ini diekspor. Next. Nah, yang lain adalah terkait dengan next Mbak, Mas. Interior construction design. Nah, ini interior desainnya pun kita menang juga tahun lalu itu yang ini nih, sebelah itu ikut pameran ya. Apa namanya itu apa namanya tempat pamer untuk packaging. Nah, saya kira nih Femina, lalu teman-teman yang industri makanan ya, industri makanan kan ada kemasannya, itu masuk di packaging juga bisa. Itu sih beberapa contoh. Yang lain adalah IT-nya. IT-nya, bisnis modelnya, kemudian public facilities, dan yang tidak kalah penting yang nomor ini nih, 20 nih lucu banget. Ya, project ini activities. Ini adalah proyek-proyek yang kaitannya sosial, tapi bisa menjadikan mempunyai nilai ekonomi. Itu saya kira. Ibu Olvi, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat penjelasan dari Ibu Olvi mengenai 20 kategori yang bisa dilombakan atau diikuti oleh teman-teman di Good Design Indonesia, itu sangat luas. Apa juga bisa, gitu. Kasarnya seperti itu. Tapi ada satu poin tadi yang menarik, Ibu Olvi menyampaikan bahwa menjawab solusi adalah menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh para juri, baik di Indonesia maupun di Jepang. Nanti mungkin kita akan tanya Mas Gatot ya mengenai hal ini gitu. Dan saya tadi jadi kepikir juga, Ibu Olvi bilang soal alat kesehatan, mungkin teman-teman yang aktif mendesain masker bisa ikut kompetisi ini. Karena itu adalah salah satu alat kesehatan yang sifatnya umum, yang sangat inovatif, dan sangat relevan dengan masalah yang sedang ada pada saat ini, yaitu pandemi. Itu sekedar masukan ya, mungkin untuk inspirasi teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang udah mulai mau bertanya, silahkan langsung di kolom chat, disampaikan pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan sampaikan juga Anda siapa dan dari mana. Nanti kita akan ngobrol atau berdiskusi di sini mengenai pertanyaan teman-teman. Saya udah lihat beberapa pertanyaan masuk juga, nanti kita akan coba kumpulkan ya. Oke, Ibu Olvi, terima kasih banyak untuk obrolannya. Saat ini kita akan menuju ke Mas Gatot, salah satu anggota Dewan Juri untuk Good Design Indonesia 2021. Beliau adalah orang dari M-Block. Mas Gatot, saya tuh menemukan suatu kalimat yang bagus banget dari kreator Trello. Jadi teman-teman yang mungkin di kantor biasanya pakai Trello ya untuk komunikasi tim jarak jauh. Dia bilang gini, design adds value faster than it adds cost. Jadi desain itu bisa menambahkan nilai tambah value atau nilai tambah lebih cepat daripada cost-nya itu sendiri. Jadi bisa jadi sebuah desain yang bagus itu cost-nya nggak tinggi. Karena itu menyangkut sebenarnya ideas dan bagaimana mengeksekusinya. Nah, mungkin dengan pengantar itu saya ingin ngobrol sama Mas Gatot, apa sih kriteria terpenting dan yang harus diketahui oleh teman-teman yang mau ikut Good Design Indonesia 2021 dalam penjurian Good Design? Oke. Monggo Mas Gatot. Ya, makasih Mbak Peti. Ya. Nah, tadi terakhir Bu Olvi sudah sempat bilang bahwa yang terpenting itu ada dampak untuk lingkungan ya. Itu sudah salah satu kriteria pastinya gitu ya. Nah, tapi kita ini ajang good design ya namanya juga good design. Saya rasa bobot utamanya tetap pada desain. Nah, permasalahannya sekarang desain yang bagaimana yang bisa dianggap baik gitu kan ya. Katanya good design is good business. Nah, bagaimana kami Pak Juri mencoba memberi penilaian gitu ya.
Nah, hal-halnya antara lain originalitas. Originalitas artinya gini, memang nggak ada sesuatu yang baru di bawah bumi. Nggak ada yang baru lah gitu ya. Semua terinspirasi oleh sesuatu atau dari barang sebelumnya. Tapi paling tidak ada satu tawaran, entah itu secara modifikasi desain ataukah fungsi atau apa yang ada yang ditawarkan yang baru. Jangan mengulang bentuk dari yang kita sudah kenal 10 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi originalitas pengertiannya seperti itu. Ada kebaruan apa gitu ya. Lalu tetap dia harus fungsional. Gitu ya. Kita tidak bisa kita tidak memilih barang yang hanya untuk pajangan saja gitu ya. Craft bagus, rumit, tapi dia hanya bisa pajangan, lalu nanti nilai jualnya bagaimana? Apalagi ngomong soal pasar ekspor gitu kan ya. Nah, lalu kalau soal ngomong pasar ekspor berarti kita harus ngerti daya jual barang itu. Daya jual barang itu nggak usah ngomong jauh-jauh ekspor, karena gini, di pasar lokal pun itu rasanya harus punya daya jual. Kan kebetulan kita nih sekarang terkoneksi ya semuanya di dunia ini. Jadi kalau kita marketnya millennials punya lifestyle yang atau kecenderungan desain yang sama gitu kan. Jadi jangan pernah merasa ini desain saya sudah keren. Ini keren menurut siapa begitu ya. Keren menurut teman-teman di sekitar saja itu nggak cukup. Gitu. Jadi harus punya daya jual secara global gitu ya. Nah, sudah global, tapi orang global tetap kalau tahu ini barang Indonesia, lalu mereka akan tertarik kandungan lokal atau lokalitasnya Indonesia itu di mana gitu ya. Kita bisa bikin barang keren, jam yang keren, atau sepatu keren, atau kain yang keren, baju yang keren, tapi nanti bedanya sama yang Jepang apa? Bedanya sama yang Thailand apa gitu ya. Jadi harus ada lokalitas Indonesia yang berselera global sebetulnya gitu ya. Gitu. Lalu sustainability tadi juga sudah disebut oleh Mbak Peti kalau nggak salah tadi kan ya. Sustainability, jadi apakah barang itu, benda itu memakai kandungan bahan yang ramah lingkungan, atau bahkan bagus lagi sekarang kecenderungannya adalah dunia sangat menghargai barang-barang yang upcycle, yang dipakai kembali gitu kan, seperti itu. Lalu apakah ada inovasi di sana? Jadi gini, tahun lalu 2020 ya, itu ada produk ballpoint yang sebetulnya biasa saja, ballpoint kayu, tapi isi ballpoint itu tuh biasanya adalah memakai tinta atau pensil, tapi dia hanya pakai logam saja, artinya dia tidak perlu diganti itu isinya. Nah, jadi inovasinya di situ. Bendanya sih sederhana, kecil, tapi rupanya dia punya inovasi di situ, gitu kan. Jadi desainnya tidak seberapa penting penilaiannya, tapi ternyata dengan memakai ballpen itu, dengan memakai material yang selama ini kita tidak anggap, ternyata itu mempunyai nilai lebih gitu ya. Gitu. Lalu terakhir mungkin ini, benda itu harus bisa diproduksi secara massal, karena kita ngomong desain itu adalah industri. Nah, industri itu kita nggak bisa bilang saya bisa bikin barang yang keren ini ternyata hanya 1 buah, 2 buah, karena itu hanya kesenangan pribadi. Memang keren, tapi itu hanya untuk hobi atau kesenangan pribadi yang tidak bisa diproduksi secara massal. Nah, itu juga susah. Jadi kita bukan menilai artwork di sini, tapi barang industri gitu ya, boleh bilang gitu. Kira-kira itu Mbak Betty. Oke. Ya, Mas Gatot menarik sekali ya. Saya mencatat beberapa hal dan saya senang sekali tadi Mas Gatot mengatakan a good design is a good business gitu. Jadi lomba ini atau kompetisi ini Good Design Indonesia memang ditujukan pada produk-produk dengan desain yang bagus atau a good design, tetapi dia harus punya nilai jual atau daya jual yang tinggi, baik itu untuk pasar lokal apalagi pasar global. Nah, terus kemudian tadi juga Mas Gatot menyampaikan, ini banyak pertanyaan yang masuk ke kita juga, bahwa lokalitas itu justru harus ditonjolkan, tapi lokalitas yang mempunyai selera internasional. Jangan lupa, yang mau beli bukan cuma kita, tetapi orang-orang dari Jepang atau dari belahan dunia yang lain gitu ya Mas Gatot ya. Jadi mungkin nggak boleh kekeh dengan tekniknya, tapi etnik kontemporernya yang harus ditampilkan. Lalu yang juga menarik tadi Mas Gatot bicara mengenai inovasi. Jadi ada semacam mungkin agak salah kaprah bahwa harus membuat sebuah produk yang spektakuler gitu. Banget. Enggak ya Mas Gatot ya. Si ballpen itu sangat menarik sih contohnya. Ya, betul. Betul ya Mas Gatot ya. Dan sustainability itu juga penting. Saya mungkin
karena ngomong upcycle, saya lihat-lihat di Gmart, ternyata yang menang tahun lalu, pemenang utamanya itu adalah satu sistem pengolahan air yang upcycle. Saya nggak bisa ngebayangin, oh ternyata itu keren banget ya, gitu. Itu sebagai contoh ya. Oke, Mas, kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Teman-teman mohon mencatat ya, untuk yang mau ikut, di sini pertanyaannya udah banyak dan susah-susah nih pertanyaannya. Untuk dipikirkan, nanti kalau mau ikut, kira-kira juri akan bertanya mengenai apa. Kedua, pertanyaannya adalah, Mas Gatot kan udah ikut penjurian yang tahun lalu ya, seru banget penjurian kita. Dan apa sih sebenarnya yang menjadi perdebatan Dewan Juri Indonesia ini untuk menentukan atau membicarakan tentang indikator sebuah produk itu good design atau enggak? Temuan-temuan itu kayak apa gitu? Kalau bertengkar tuh yang mana? Yang inovasinya kah? Yang dampak sosialnya kah? Yang originalitasnya kah? Atau apa? Ya, betul. Nah, jadi memang namanya ini kan ajang penghargaan good design. Tapi jurinya yang menarik itu bukan hanya dari orang-orang desain, justru beragam. Jadi sangat objektif lah. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu sanggahannya atau ya berantemnya tadi seru. Nah, antara lain yang dilihat tuh begini, antara looks looks tampilannya dengan fungsinya misalnya tadi gitu kan. Ini keren nih. Ini waduh keren ini, tapi dia secara fungsi bagaimana gitu kan. Nah, ini contohnya tahun lalu ada yang masuk sebagai good design Indonesia yang lampu kelopak mawar itu ya dari Bali. Itu dari bahan resleting gitu ya. Memang itu semuanya memenuhi syarat secara look, secara fungsi, lalu tadi upcycle gitu ya. Dan seleranya dengan gaya Skandinavian yang modern itu sangat memenuhi syarat. Gitu. Tapi ada saja yang mempertanyakan, lalu maintenance-nya gimana gitu. Iya. Debunya gimana debu? Ya, debu gitu. Ternyata oleh si desainer dijawab, oh ini mudah kok, caranya nanti begini. Nah itu harus dilihat juga gitu ya. Lalu ada juga yang misalnya tenun dari Nusa Penida misalnya. Kalau saya melihat perasaan udah banyak model tenun seperti itu gitu ya. Oh tapi ternyata kalian menjawab begini, oh tenun itu sekilas penampakannya memang sekilas sama dengan tenun lainnya, tapi lihat deh tekniknya tuh sudah hampir punah, teknik yang bagaimana lah saya juga lupa gitu ya, entah double ikat atau apa gitu ya, tekniknya itu sudah hampir punah dan dia memakai bahan alami yang memang ada di sekitar di pulau itu saja di Nusa Penida gitu ya. Jadi secara inovasi gitu ya. Kuat berarti itu di situ ya. Betul, nah. Lalu yang lebih penting lagi dampaknya secara ekonomi ke penduduk desa atau wanita di desa itu jadi bergairah lagi untuk ada sesuatu yang bisa mereka produksi. Nah, yang kayak begitu akhirnya yang tadinya hanya mempertanyakan perasaan biasa aja secara looks ternyata kalah dengan implementasi seperti yang tadi itu gitu ya. Jadi ya tadi hal-hal seperti itu tuh akan yang satu mempertahankan, yang satu mempertanyakan dan akhirnya ya kita dengan kesepakatan kita harus betul ini tujuannya apa sih gitu ya. Kalau untuk tadi ada dampak bagi lingkungan sebagai good business ya akhirnya itu bisa masuk sebagai salah satu finalis gitu ya. Gitu Mbak Betty. Oke, jadi sangat menarik ya Mas Gatot karena jurinya berasal dari berbagai macam bidang atau keahlian, maka satu produk itu bisa dilihat atau akan dilihat dari berbagai perspektif gitu. Karena tadi seperti Mas Gatot sampaikan juga untuk teman-teman juga nih semuanya ya, produk ini harus bisa dijual. Jadi harus ada nilai ekonominya gitu, nggak cuma kalau tadi bilangnya barang pajangan, nggak apa-apa barang pajangan, tapi misalnya bisa diproduksi secara massal, akan memberikan nilai tambah ekonomi dan lain-lainnya. Itu kira-kira Mas Gatot ya. Oke, Mas, ini pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Apakah GDI itu ada temanya setiap tahun? Dan apakah para peserta itu harus mengacu ke dalam tema ini? Monggo, Mas. Oke, ya temanya tahun ini kalau nggak salah tuh gini, bringing natural and sustainability and local talent to global market. Oke. Ya, mudah-mudahan tadi nggak putus-putus ya. Jadi, bringing natural, sustainable and local talent to global market. Jadi ini untuk mengingatkan lagi kepada para peserta bahwa pada ujungnya ya karena ini diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan yang berorientasi ekspor. Kita harus memperhatikan itu soal sustainable dan selera pasar global. Itu tema tahun ini. Tema tahun ini. Sebenarnya kalau lihat temanya sih semua bisa ikut karena yang dititik beratkan adalah pemanfaatan maksimal tentang talent lokal atau produk lokal ya untuk pasar internasional.
Oke, Mas Gatot, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman yang juga sudah bertanya di kolom chat. Untuk teman-teman yang juga ingin bertanya lagi, silahkan saya tunggu pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih, Mas Gatot. Saya akan kembali ke Anda setelah pembicaraan saya dengan Mbak Pipit. Ya. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, saya akan ngobrol dengan pembicara kita yang ketiga. Ini juga penting nih ya. Ini adalah living proof dari Good Design Indonesia. Ini adalah Wijayanti Puspitarini, seorang desainer dari Retota. Retota ini sangat populer juga di Jakarta, dan karya dari Mbak Pipit, biasanya dipanggilnya Mbak Pipit, pada tahun 2018, yaitu sebuah wall covering atau pelapis dinding dari kertas koran, itu memenangkan salah satu penghargaan di Good Design Indonesia tahun 2018, dan produk ini dikirim ke Jepang untuk mendapatkan atau mengikuti program GMARK. Nah, produknya adalah ini, keren banget ya teman-teman ya. Saya masih ingat itu warnanya kalau nggak salah agak ada berkilat-kilatnya gitu ya Mbak Pipit ya? Iya, Mbak. Betul ya. Oke, Mbak, Ya. ayo kita cerita gimana sih proses kreatif dari produk ini pada saat itu. Kok kepikiran sih bikin kertas koran itu dan nggak kelihatan sama sekali kertas korannya? Silakan. Terima kasih Mbak Peti. Ya. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Wijayanti Puspitarini, biasa dipanggil Pipit. Saya dari Retota. Jadi sebelumnya saya pengen cerita dulu tentang Retota. Retota itu sebuah brand rumah tenun yang memproduksi interior tekstil yang dikerjakan dengan tenun tangan menggunakan alat tenun tradisional. Retota sampai saat ini mengerjakan produk tirai, wall covering, terus karpet, juga produk interior lainnya. Jadi seperti table runner dan sarung bantal. Awalnya kami menggunakan serat alam. Jadi serat alamnya ada rami, abaka, kenaf. Gitu. Nah, beberapa tahun terakhir kami mulai menggunakan bahan-bahan lain, bahan-bahan sederhana yang belum biasa untuk produk-produk wall covering. Jadi kami pakai bahan kertas, kawat. Gitu. Sampai tahun 2017 kami mencoba pakai bahan kertas koran. Mungkin sebenarnya seperti di Jogja, Pekalongan itu sudah banyak yang mengerjakan produk-produk pakai kertas koran. Jadi tapi kami harus nyoba seperti apa yang menarik, seperti apa yang berbeda gitu ya. Akhirnya kami pakai kertas koran, kami cap-cap pakai cat, terus kita potong-potong, kita tempel ke media kertas yang lain, terus kita potong lagi, selanjutnya kita tenun. Harapannya bisa menciptakan surface design seperti mozaik yang random gitu. Tapi pada saat pembuatannya kami sempat menemui kendala, jadi motifnya kurang bisa random, jadi ngeblok sana, ngeblok sini gitu. Jadi kami uji coba berkali-kali sampai akhirnya kami punya komposisi yang pas, ukuran suwirannya, jarak tempelnya. Jadi ketika ditenun untuk dinding besar pun, dinding luas, motif mozaik ini bisa random tanpa ada pengulangan. Gitu Mbak Peti. Sangat menarik ya. Berapa lama tuh proses uji coba itu sampai akhirnya diikutkan ke GDI? Itu sekitar untuk uji coba sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan ya sampai produk itu menjadi satu produk ya. Teman-teman, ini menarik ya. Jadi kalau disampaikan Mbak Pipit tadi, sebetulnya yang juga menarik adalah proses kreatif itu bisa dalam waktu yang pendek, bisa juga dalam waktu yang panjang gitu ya. Dan tadi Mbak Pipit juga bilang sebenarnya kalau di dunia desain yang digeluti beliau, penggunaan kertas koran itu bukan yang pertama, tapi ini berarti inovasi atau sesuatu yang baru gitu ya Mbak Pipit ya, untuk produk pelapis dinding. Nah, bolehkah kita diceritakan proses Anda ikut lomba ini 2 tahun yang lalu, dari mulai mendaftar sampai Anda akhirnya diumumkan menjadi salah satu pemenang, kemudian produknya dikirim ke Jepang. Itu serunya tuh gimana gitu. Jadi mungkin bisa menjadikan gambaran bagi kita semua, teman-teman yang ada di room ini,
kalau yang mau ikut tahun ini. Silakan Mbak. Ya, baik, terima kasih. Jadi waktu itu pertama kita dengar ada ini, kami sebenarnya merasa nggak percaya diri ya Mbak, karena ini pertama buat kami gitu. Tapi ini kesempatan, jadi kesempatan yang langka. Akhirnya kami ambil waktu itu pendaftarannya via online. Kita ngisi aja seperti langkah-langkah pendaftaran itu. Terus nanti persyaratan kami waktu itu diminta untuk mengirimkan sampel ke IDDC ke Kemendak. Jadi di situ setelah itu kami mendapat pengumuman, jadi dapat kabar bahwa kami lolos tahap awal gitu ya. Alhamdulillah banget itu. Terus saat itu kami langsung menyiapkan sampel yang ukuran besar untuk penilaian akhir, jadi gitu. Dapat kabar lagi, alhamdulillah kita dapat GDI BEST 2018 yang menjadi jalan kami untuk produk kami berangkat ke Gmart Jepang. Tuh. Jadi ya Mbak, terus di Gmart Jepang waktu itu kami difasilitasi sama Kemendak. Jadi tim Kemendak terima kasih, kami difasilitasi atas presentasi yang bagus, good yang menarik dan representatif. Di situ kami merasa bahwa kami diapresiasi oleh tim Kemendak dan pengunjung. Meskipun waktu itu kita belum lolos nih Mbak, belum lolos Gmart, tapi dari situ kami sangat berterima kasih karena kami sudah bisa memberangkatkan produk kami ke Jepang. Ke Jepang ya. Nah, sangat menarik ya Mbak ya. Para Mimin, saya boleh dikasih lihat nggak tuh gambar yang tadi bagus banget booth di Jepang itu. Ini tepuk tangan untuk Ibu Olvi dan tim Kemendak. Salah satu peserta merasa senang karena busnya bagus banget gitu, dipersiapkan dengan baik. Jadi teman-teman bisa lihat yang di belakang itulah produk dari Retota yang menang sebagai GDI Best tahun 2018 salah satu ya. Jadi wallpaper atau wall covering terbuat dari kertas koran, keren banget. Oke. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Pipit untuk penjelasannya. Ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Nah, kan habis tahun 2018 Retota jalan terus dong ya, gitu. Nah, kita mungkin ingin tahu apa dampak bisnis atau juga inovasi atau pengembangan produk setelah Anda ikut GDI. Setelah ikut GDI, alhamdulillah waktu itu dapat GDI Best. Jadi logo GDI Best ini kami cantumkan di katalog kami. Alhamdulillah dapat apresiasi positif dari customer kami. Jadi kami dapat banyak pesanan untuk order ini untuk pemasangan di hunian rumah tinggal maupun di perkantoran. Salah satunya kami ada pesanan dari kantor berita di Jakarta. Jadi mereka awalnya mau menggunakan desain kami. Tapi pada saat renovasi mereka menemukan banyak poster-poster yang nggak kepakai. Mereka tanya apakah ini bisa dipakai gitu ya. Kami menyanggupi, oh bisa banget ini. Jadi akhirnya kami pakai poster-poster mereka yang nggak terpakai. Jadi sebenarnya untuk desain ini nggak harus pakai kertas koran. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang lain. Bahan-bahan. Syukur-syukur pakai bahan-bahan yang nggak terpakai. Kami bisa. Terus selanjutnya di tahun berikutnya kami akhirnya mendevelop lagi dari desain ini kami develop lagi. Kami menggunakan kertas merang. Nah, pakai kertas merang ini kami juga dapat pesanan dari beberapa tempat. Salah satunya itu di restoran Joy Jakarta. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah punya distributor di Singapura. Wow, tepuk tangan dulu dong. Ini sebuah penghargaan untuk teman-teman di Kemendak nih. Udah dapat distributor nih Bu Olvi katanya di Singapura. Makasih banyak Mbak Pipit untuk ceritanya. Nanti saya akan kembali ke Anda. Sukses terus sama Retota dan tahun ini Anda boleh ikut lagi. Di GDI setahu saya tidak ada restriction bagi para pemenang untuk ikut lagi. Siapa tahu bisa menang Gmart. Amin. Insya Allah Mbak. Ya, terima kasih.
Oke, teman-teman, itulah obrolan saya tadi dengan Ibu Alfi Adrianita dari Kemendak, Mas Gatot, salah satu Dewan Juri dari GDI 2021, dan juga Mbak Pipit dari Retota, salah satu pemenang GDI Best tahun 2018, yang sekarang udah tinggal menangguk untungnya aja nih dari menang GDI ya. Ada satu yang menarik dari obrolan dengan Mbak Pipit tadi, bahwa logo dari GDI sebagai misalnya finalis atau pemenang, itu adalah merupakan suatu cap yang bagus untuk menaikkan reputasi brand. Apalagi misalnya kalau nanti kita menang juga Gmark. Dan ini adalah menjadi salah satu hadiah yang tidak bisa dihitung ya harganya. Sangat valuable. Oke, kita akan menuju ke tanya jawab. Kita akan mencoba membacakan pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Dan nanti mohon para pembicara untuk bisa menjawab. Saya akan mengatur siapa menjawab apa ya. Oke, saya akan mulai dengan pertanyaan dari Zara Tenriabe. Halo Zara, ini salah seorang desainer perhiasan. Sangat menarik produknya. Zara bertanya, untuk produk, berapa produk yang boleh kami submit? Mungkin Ibu Olvi bisa menjawab ini atau Mas Gatot. Silahkan. Bu Olvi dulu deh. Oke, Ibu Olvi bisa dengar suara saya? Tadi hilang Bu Peti. Oke. Suaranya hilang, boleh diulang? Boleh ya. Ini pertanyaan dari Zara Tenri Abeng. Untuk produk, berapa sih produk yang boleh kami submit? Boleh, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ya. Unlimited. Unlimited, tuh. Jadi sangat unlimited. Nah, pertanyaan berikutnya, ini sebenarnya nyambung juga dari pertanyaannya Zara. Ini dari Windy Winata Pramudita. Dari 20 kategori yang ada, apa memungkinkan satu produk mengikuti lebih dari satu kategori? Jadi satu produk mengikuti lebih dari satu kategori. Apa pernah terjadi pada ajang sebelumnya atau penyelenggaraan sebelumnya? Bisa, tapi nanti diarahkan oleh juri. Diarahkan lebih baik ke yang mana gitu ya? Nah, iya, silakan aja daftar dulu. Nanti biarkan juri yang sibuk. Ibu-ibu juri, bapak-bapak ibu juri yang sibuk ya. Mas Gatot mau nambahin nggak mengenai pertanyaan dari Zara dan Windy ini? Ini menarik nih. Ya, betul. Jadi bisa saja satu produk dimasukkan saja kategori yang bisa ikut ke packaging misalnya ya, ikut packaging, atau satunya lagi masukkan kategori tadi apa ya, saya punya dampak sosial gitu kan. Ya. Jadi satu produk aja bisa untuk dua kategori, jadi silakan itu. Itu tidak masalah ya, nanti biar panitia yang akan menentukan dia lebih kuat di mana atau dibiarkan berkompetisi di dua kategori tersebut ya, Mas Gatot ya. Mas, ini pertanyaan awam ya. Tadi kan Zara bertanya mengenai berapa produksi yang boleh diikutsertakan gitu. Kan itu unlimited sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya dalam lomba desain seperti ini, ketika kita menyertakan sebuah produk kita untuk ikut lomba, itu tuh ada nggak sih tips dan triknya gitu agar si karya itu terlihat? Mungkin kalau terlalu banyak juga, misalnya satu seri itu kan kalau terlalu banyak jurinya juga bingung ya. Mendingan collectionnya misalnya cukup 5 atau berapa gitu. Ada saran nggak, Mas? Betul, pengalaman kami tahun lalu ya, ada orang yang misalnya dia produksi kain tekstil batik gitu ya. Itu udah masukin mungkin 10 atau 12 akhirnya ya. Betul. Kata kita yang pusing dan tidak ada bedanya antara satu produk atau satu desain dengan desain lainnya. Jadi sebaiknya para peserta harus mulai mensortir juga sebelum didaftarkan. Jangan punya 12 desain tekstil tapi mirip-mirip semua didaftarkan. Nanti akhirnya juri juga yang pusing ya, yang kalau juri sudah pusing karena sekian banyak produk, nanti kecenderungan kayak, aduh udah deh, udah nggak usah mirip semua begitu ya. Betul. Jadi yang rugi Anda sendiri. Sebaiknya pilih saja 2 lah paling atau 3 yang terbaik dari desain yang Anda punya. Jangan lebih dari 3. Gitu. Jangan lebih dari 3 kalau bisa ya. Jadi harus ada proses seleksi dulu dari para seniman ini, para kreator ini, agar yang dikirim memang yang terbaik yang dimiliki oleh calon peserta itu ya. Itu Mas Gatot ya. Oke, sekarang saya mau membacakan pertanyaan, bukan menjawab, dari Adeline Kusuma. Ini menarik nih pertanyaannya. Kebetulan saat ini saya sudah berkolaborasi dengan seniman Jepang dalam membuat produk.
dan sudah dipasarkan secara indie di kedua negara. Maka kolaborasi ini bisa saya daftarkan atau harus WNI kedua belah pihak. Apa dulu nih? Bu Ovi dulu deh. Verifikasi ini WNI WNA. Boleh, itu saya udah jawab di situ. Boleh, Mbak. Boleh ya. Mbak ya, boleh ya. Boleh ya, boleh ya Adeline ya. Mungkin Mas Gatot bisa memberikan penjelasan tambahan obrolan kita di WhatsApp tadi malam, bahwa sebenarnya kalau ada kolaborasi dengan asing itu ngelihatnya harus untuk Indonesianya. Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Iya, jadi sebetulnya diharapkan walaupun itu kolaborasi dengan asing, paling tidak yang kita harapkan itu tadi, apakah bahan bakunya memang banyak dari sini. Itu sih yang penting kan. Lagi-lagi tujuannya kita mau mendorong ekspor soalnya gitu ya. Jangan jadi misalnya ada yang mendesain misalnya di luar negeri, pakai bahan dari luar, partnernya orang asing, tapi desainnya bagus. Ya itu sah-sah saja sebagai good design Indonesia, tapi untuk dampak tadi seperti Bu Olvi harapkan juga rasanya jadi nilainya sangat minim gitu ya. Itu. Jadi bahan baku atau orang yang memproduksi paling nggak di sini gitu ya. Oke, jadi kalau saya sih menyarankan Adeline, kamu kirim aja dulu Nothing to Lose. Siapa tahu produk Anda sangat keren dan kita akan pikirkan gimana eksekusinya agar impact atau dampak ini bisa maksimal gitu ya, Mas Gatot ya. Oke, Mas Gatotnya freeze. Oke, kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini menarik juga dari Mulya Lestari. Pertanyaannya adalah, apakah lomba ini bisa diikuti oleh bisnis yang baru dan masih dalam tahap desain produk? Oke. Silakan Bu Olvi atau Mas Gatot mau menjawab. Bu Olvi nggak dengar ya? Boleh. Halo? Boleh. Jawabannya boleh. Ada persyaratan ya? Boleh. Jawabannya boleh, Mbak. Asal ada persyaratan yang melekat. Artinya itu menjadi suatu langkah awal bagi startup tadi untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi kan nggak mungkin kalau nanti kita bantu untuk penjualan, setelah ada orang yang mau beli, terus dia tidak bisa memproduksi. Kira-kira gitu ya. Jadi harus ada plan-nya. Setelah ini kita akan produksi dan kita akan pasarkan. Kalau belum punya caranya, itu lain persoalan. Saya kira tetapi sudah ada bisnis plan ke arah sana. Harus punya demikian. Tidak boleh sekedar mock up, ini dilombakan tanpa mempunyai plan bisnis. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Jadi apakah kalau misalnya orang tersebut baru punya prototipe, boleh nggak? Boleh, tapi kan prototipe kan one thing. Kan dia juga prototipe apakah akan selesai sampai di situ? Kalau selesai sampai di situ, saya kira ini yang tidak matching dengan good design Indonesia. Tetapi kalau prototipe itu menjadi langkah awal, setelah itu nanti kami akan bermitra, berpartner dengan, karena mungkin masalah investasi ya, perlu ada tambahan budget untuk financing. Kami akan berkolaborasi dengan industri emas misalnya, kalau itu sektor jewelry, atau kami akan berkolaborasi dengan industri sawit misalnya, karena bahan bakunya dari produk sawit. Dan ini saya kira yang akan dikedepankan. Itu harus udah punya plan-nya ya. Itu saya kira semua startup harus sudah punya ya, baik itu pasar lokal apalagi pasar global. Internasional ya. Oke, mudah-mudahan jelas Mulya Lestari. Jadi saya pikir sih Anda ikut aja, tapi Ibu Olvi tadi sudah menyampaikan ketika Anda ikut dalam benak Anda harus sudah ada plan, karena bisnis plan itu salah satu yang juga dinilai. Gitu. Oke, kita menuju pertanyaan berikutnya dari Repa Kustipia. Untuk project activity, display-nya itu bagaimana ya? Ini menarik nih, tahun lalu kan banyak ikut. Mungkin Mas Gatot bisa menjelaskan, display-nya gimana? Saya mesti ngirim apa gitu. Silakan. Sorry, saya tadi agak keputus. Boleh diulang, Mbak Peti? Boleh diulang ya? Oke. Ini dari Repa Kustipia. Halo? Halo, bisa dengar suara saya? Mas Gatot, bisa dengar suara saya? Kayaknya ini ada jaringan nih. Sebentar Mas Gatot, Ibu Olvi bisa dengar suara saya? Sorry Mbak, ini saya jelek. Ya, di saya koneksinya sedang jelek banget. Sorry, mungkin Bu Olvi dulu yang jawab. Oke, Ibu Olvi, ini ada pertanyaan dari Pak Kustipia. Ya.
Nah, ini sekarang udah bisa Mbak Betty, sorry Sudah bisa ya? diulang. Oke, ini dari Repa, pertanyaannya untuk project activity, displaynya itu bagaimana? Jadi kalau misalnya yang mau diikut sertakan itu sebuah campaign atau project activity, dia harus ngirim apa ya gitu ke panitia? Oh enggak, mungkin bisa Bu Ovi atau Mas Gatot, siapa aja yang bisa menjawab? Saya boleh. Ya, Jadi gini, silakan. hanya project activity-nya itu bekerja sama dengan ibu-ibu ya dari daerah pedalaman misalnya. Dia menciptakan suatu craft, suatu produk yang memang mengangkat wanita yang ada, ibu-ibu yang ada di daerah pedalaman itu. Nah, itu kan ada foto-fotonya, ada platformnya sedang membuat apa, bagaimana proses edukasinya, sehingga end produknya bisa misalnya membuat suatu apapun lah, craft gitu kan, dan ini mempunyai nilai jual. Jadi mulai dari prosesnya, ibu-ibunya, kemudian bahkan ada video lebih bagus ya, lalu end-nya, produknya, itu foto-foto aktivitas yang saya kira bisa disampaikan. Kemudian barang ini ternyata sudah masuk ke pasar Singapura misalnya, melalui usaha dari Yogyakarta, misalnya seperti itu. Itu contoh-contohnya. Jadi yang dikirimkan itu adalah dokumentasi lengkap tentang proyek itu. Gitu kira-kira ya, Bu Ovi? Ya, 3 foto cukup asal bisa mewakili ya. Nanti kan ada story-nya, ada cerita di belakang. Ya. Oke. Mas Gatot mau ikut menjawab juga? Silakan. Enggak, rasanya cukup ya. Cukup ya? Cukup, Pak. Yang lain aja mungkin pertanyaan yang lain kalau Oke, baiklah. Oke, saya masih bisa satu pertanyaan? Satu pertanyaan lagi sebelum kita pamitan karena waktunya sudah hampir habis. Saya akan memilihkan pertanyaan dari Diva Danaswari. Apakah untuk mengikuti kompetisi ini harus bisnis yang sifatnya sudah menjadi produsen? Apakah bisnis non-produsen namun melakukan inovasi produk bisa ikut? Mungkin Mas Gatot dulu. Bisa harusnya ya. Menurut saya bisa sekali. Dan tahun lalu tuh contoh yang lampu mawar kelopak mawar itu dia sebenarnya masih skalanya brand artisan, masih rumah tangga. Jadi belum produsen yang pabrik. Jadi yang menjalankan juga ibu-ibu di desa sekitar situ. Tapi bagus sekali, karyanya bagus dan punya daya jual yang tinggi. Gitu. Jadi sangat bisa. Sangat bisa ya. Jadi nggak usah menjadi suatu hambatan. Gitu karena yang dilihat desainnya dulu. Kalau misalnya desain itu bagus, tapi memang belum bisa dipasarkan atau diproduksi besar, nanti akan dibantu juga oleh Kemendak. Itu kira-kira ya, Mas Gatot ya. Pokoknya jangan khawatir teman-teman, jangan terlalu banyak restriction. Silahkan dikirim aja produk-produknya. Saya mungkin sebelum mengakhiri acara ini ingin bertanya sedikit ke Mbak Pipit. Boleh, Mbak Pipit mau tanya dong, tahun ini Retota lagi bikin apa sih yang paling inovatif? Oke, Retota bikin wall covering juga ya. Untuk tahun ini. Apakah Anda kami sedang mendevelop lagi desain baru untuk karpet. Untuk karpet, oh keren sekali ya. Diikut sertakan ya Mbak Pipit ya. Iya. Semoga menang di Gmart. Oke teman-teman, sebelum saya ingin minta last word dari Ibu Olvi, saya mau mengingatkan untuk teman-teman semua yang ingin mendaftar ke Good Design Indonesia 2021, Anda bisa mendaftar secara online saja. Jadi ini mudah banget di iddc atau iddc.kemendag.id/GDI seperti yang tampil juga di layar. Lalu kemudian Anda tinggal masuk ke dalam situ, di situ ada pengantarnya, apa saja yang harus Anda siapkan dan apa saja yang harus diupload sebagai kelengkapan dari Good Design Indonesia 2021. Jika Anda mengalami kesulitan, ada nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Atau misalnya kalau misalnya mau mudah juga, Anda bisa berhubungan dengan Femina. Nanti kita akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta ini ke teman-teman di Kementerian Perdagangan.
Telah dibuka dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2021. Masih ada waktu untuk kita mempersiapkan diri, dan saya sangat berharap teman-teman yang datang pada sore hari ini langsung habis ini mempersiapkan diri untuk ikut GDI 2021. Sebagai pengakhir, ada satu pertanyaan untuk Ibu Olvi yang sedang ada di Surabaya ini. Ibu Olvi, apa sih yang diharapkan oleh Kemendag untuk GDI tahun ini? Tentu tidak saja kita mendapatkan produk-produk yang desainnya terbaik ataupun baik ya, baik atau terbaik. Tetapi lebih dari itu kami juga ingin, pemerintah tentunya ingin juga memberikan nilai dan nilai lebih bagi masyarakat Indonesia. Jadi bisa meningkatkan ekspor, bisa membangun ekonomi secara pada masa pandemi seperti saat ini kan sulit sekali kita ya. Seluruh dunia mengalami resesi dan Indonesia tidak ingin resesi itu terus turun. Kita menjadi salah satu pemenang masa pandemi. Itu sih. Ibu Olvi, terima kasih teman-teman. Dengan demikian kita akan mengakhiri sosialisasi GDI 2021 bersama Ibu Olvi Adrianita, Direktur Pengembangan Produk Ekspor dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan juga merupakan juri dari Good Design Indonesia. Lalu Mas Jacob Gatot, anggota juri dari GDI 2021, dan juga tadi kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu pemenang dari GDI, yaitu GDI Best 2018, Wijayanti Puspitarini dari Retota. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada sore hari ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semua, terutama bagi teman-teman yang mau ikut Good Design Indonesia. Kami sangat menunggu partisipasi Anda, dan partisipasi Anda akan sangat berharga untuk kemajuan Indonesia. Teman-teman, dengan demikian berakhir sudah obrolan kita pada sore hari ini, dan nanti sebelum kita berakhir, kita akan foto bareng dulu ya, seperti biasa ya. Oke, saya ingin memberikan kata akhir dari obrolan kita hari ini dari satu quotes yang sangat menarik dari Steve Jobs. Pasti udah tahu ya Steve Jobs siapa. Beliau adalah orang di belakang semua produk Apple itu. Beliau bilang, design is not just what it look like and feels like. Jadi bukan cuma yang terlihat dan terasa. Design is how it works. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita pikirkan sebagai seorang kreator. Kita foto bareng dulu. Oke, kita akan foto bareng dulu karena tadi banyak yang mungkin nggak ikut foto bareng di awal. Jadi kita foto bareng 2 kali, spesial untuk GDI 2021. Oke. Siap ya? Kita foto 1, 2, 3 ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Oke teman-teman semuanya, para pembicara, Ibu Olvi Adrianita, Mas Jacob, dan juga Mbak Pipit, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah 1 jam bersama Femina, dan saya mengucapkan selamat sore. Saya Peti Fatima dari Femina undur diri. Sampai jumpa lagi pada acara Femina Live berikutnya. Selamat sore. Bye-bye, thank you. Bye.